Yang berikutnya yaitu gejala dari ini gingivitis. Yang pertama yaitu gusi berwarna merah dan lebih gelap. Ini seperti yang ada gambar ini adalah gusi yang sudah mengalami gingivitis. Nah, dia merah dan seperti cermikan. Yang berikut yaitu gusi bengkak. Teman-teman sudah kalau misalnya gingivitis pasti ada bengkak. Yang berikut yaitu gusi mudah berdarah. Itu kalau misalnya kita makan sop pasti dia akan mengeluarkan darah, atau kalau kita sedang mengikat gigi pasti mengeluarkan darah. Yang berikut yaitu bau mulut. Bau mulut ini itu karena dari ini abses atau nanah yang ada di dalam gusi tadi. Kalau misalnya sudah keluar itu nanah, otomatis dia merasa bau kalau misalnya keluar. Yang berikut yaitu menimbulkan rasa nyeri. Kalau misalnya pasti merasakan nyeri kalau misalnya sakit itu gusi. Yang berikut yaitu mulut rasa kering. Nah, mulut rasa kering ini karena ini tadi pasti kalau misalnya kalau masuk kalau misalnya gusinya sudah sakit pasti untuk makan sudah kayak malas-malas gitu karena sudah rasa sakit ya. Itu akan mulut menjadi kering. Yang berikut di sini yaitu pencegahan dari ini radang gusi tadi. Yang berikut di sini itu pencegahan dari ini radang gusi, yaitu yang pertama menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu menyikat giginya itu pagi setelah makan dan malam setelah belum tidur. Kira-kira mama tuh menyikat gigi berapa kali sehari? 2 kali. 3 kali. Kalau 3 kali juga itu berbahaya, bisa membuat gigi menjadi mikis ya, itu juga berbahaya. Kata menyikat giginya itu pagi setelah makan dan malam setelah pagi setelah makan tuh supaya kalau misalnya supaya bakteri tidak bekerja, dan malam hari juga kalau misalnya menyikat gigi yang setelah makan, kan setelah itu kita tidur. Kalau kami juga kalau dulu tuh kayak sampai sekarang mungkin kalau menyikat gigi itu pasti agak malas, dan pas bangun pagi itu pasti mulutnya rata-rata terasa pahit. Kadang seperti itu. Kalau merasa pahit itu malamnya itu bakteri itu bekerja untuk mengolah sisa makanan yang dalam rongga mulut, dan ini akan membuat gigi juga menjadi lubang. Yang berikut yaitu makan makanan yang sehat. Makan sehat yaitu sayur, buah-buahan. Itu ada, mungkin mama juga pasti sering makan buah-buahan, tapi sayur-sayuran bukan buah-buahan kayak kadang atau sering juga. Harus juga makan buah-buahan. Kalau ini ikan juga pasti makan. Dengan kacang-kacangan itu akan untuk kesehatan janin. Yang berikut itu kurangi makanan yang lengket. Pas mama juga tidak makanan yang lengket lah. Kue yang manis. Boleh makan sih, tapi kurangi, jangan sering-sering juga. Oke, itu menggunakan benang gigi atau yang kami disebut itu dental floss. Ini modelnya benang gigi ini untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam sela-sela gigi. Nah, untuk mengeluarkan sisa makanan ini supaya tidak terjadi yang tadi karang gigi itu, karena kalau misalnya sisa makanan itu menempel pada sela-sela gigi, lama-kelamaan yang tadi yang terjadi itu karang gigi. Nah, kita harus menggunakan benang gigi ini untuk mengeluarkan sisa makanan, karena kalau kita menyikat gigi pasti menyikatnya tidak terjangkau oleh sikat gigi, pasti akan menempel terus pada sela-sela gigi. Nah, kita harus menggunakan benang gigi ini supaya dia punya sisa makanannya keluar. Yang berikut tuh periksa ke dokter gigi. Kalau misalnya nanti kalau pergi ke jangan lupa periksa dengan rongga mulut supaya mengetahui keadaan yang ada dalam rongga mulut. Kalau misalnya terjadinya ini ada dangus tadi, kita jangan lupa melihat kontrol untuk rongga mulutnya supaya tahu memang keadaan yang ada dalam rongga mulut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari mama yang berkaitan dengan penjelasan. Tidak ada pertanyaan. Oke, baik mama, saya akan bertanya kepada mama akibat lanjut dari ini radang gusi tadi. Ya, akibat
akibat lanjut dari ini radang gusi tadi. Bisa bahasa ini sih. Iya. Cairan prematur, bambu, gigi goyang, estetik jelek. Kira-kira itu makanan untuk menyehatkan ini apa saja supaya tidak terjadi ini radang gusi tadi, kira-kira apa saja? Kurang makan yang bermanis, Oke. menjaga gigi 2 kali sehari, Dengan makan makanan yang sehat. itu seperti apa tadi, sayuran dengan Buah-buahan. buah-buahan dan semua di situ untuk menyehatkan janin. Oke, Mama. Jadi saya akan menyimpulkan ini materi saya yang berkaitan dengan radang gusi ini tadi, yaitu kita harus menjaga kesehatan kita supaya tidak terjadinya ini radang gusi ini tadi. Kita harus tidak lupa menyikat gigi tadi, itu makanan yang menyehatkan gigi supaya sehat terhadap janin juga. Karena kalau misalnya tidak makanan sesuai yang prosedur tadi, pencegahannya ini bisa terjadi dengan namanya kelahiran prematur tadi. Dan juga kita harus hindari makanan yang manis dan lengket. Jangan lupa juga periksa ke dokter gigi kalau misalnya mama pi posyandu bukan pi, kalau kontrol lupa, nanti jangan lupa kontrol dengan rongga mulut supaya tahu memang keadaan yang ada di dalam rongga mulut. Karena kalau misalnya apa tadi, karena perubahan hormon itu tadi, kalau misalnya tidak membersihkan yang karena penyebab radang gusi ini tadi, kalau tidak membersihkannya itu tadi sama makanan ini, lama-lama kelamaan dia akan membengkak. Tambah lagi dengan perubahan dari hormon tadi, hormon progesteron itu akan meningkatnya darah, dia akan mengalir ke gusi. Nah, lama kelamaan pasti dia akan iritasi. Kalau misalnya dia sering bengkak, dia kalau ibu hamil pasti sering mengalami emosi. Itu adalah hormon yang ada dalam tubuh. Hormon ini akan bekerja untuk janin, untuk pengembangan janin juga. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Selamat malam. Selamat malam.